Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai introduction mengenai Pro Tools Force, yaitu salah satu alternatif dari program dari kuliah digital audio 1 ini, yang mana kalau kita kuliah di reguler kita menggunakan Pro Tools yang versi full version, lalu yang kalau kali ini kita coba untuk belajar Pro Tools juga, namun dengan Pro Tools yang versi lebih light, yaitu namanya Pro Tools Force. Ya, seperti informasi yang kita beritahukan lalu sebelum UTS, kalian coba-coba dulu mengenai Pro Tools Force. Hari ini juga akan ada pembahasan dan pemantapan bagi Anda bagaimana caranya menginstal Pro Tools Force ini hingga UI UX-nya atau tampilan UI dari Pro Tools Force. Kita mulai. Ya, Pro Tools atau Pro Tools Force, ya kan, kalian bisa akses dengan key Pro Tools Force atau kalian buka websitenya Pro Tools. Lalu ada bagian sebelah kiri itu biasanya tulisan Pro Tools Force. Jadi dia ini free, memang free untuk kita semua, khususnya untuk dunia pendidikan, untuk Anda mahasiswa atau kadang-kadang musician, ya kan, dan podcaster. Nah, dia ini Pro Tools ini salah satu DAW atau di apa namanya, digital audio workstation yang banyak digunakan orang juga, ya kan. Nah, Pro Tools ini yang first, khususnya versi first adalah versi light version dari Pro Tools yang formatnya sama, format untuk sistemnya sama, dan memiliki di sini kalau yang versi light itu boleh 16 audio track, tapi kalau full version yang biasanya itu bisa lebih dari 16. Lalu ada 16 virtual instrument track, itu di dalamnya kalau kemarin kan kita belajar expand to yang sangat banyak, di sini hanya ada 16 instrument track. Lalu kita dapat merecord dari track secara simultan. Nah, kira-kira apa yang kita butuhkan? Kita tidak perlu membutuhkan virtual instrument atau MIDI instrument seperti keyboard kemarin. Tenang saja, kalian nggak perlu sampai beli ataupun meminjam. Di Pro Tools pada hakikatnya atau pada dasarnya, Pro Tools sendiri itu pun bisa menyimpan data-data, menyimpan MIDI tracknya dengan menggunakan tick, ya kan, nanti yang seperti kalian sudah ketahui. Nah, di Pro Tools First ini juga sama, bisa untuk fokus untuk membuat track dengan cara yang mekanisme seperti tick dengan menggunakan pensil dan lain-lain. Nanti jelaskan di belakang. Nah, ini ada beberapa dengan fitur expand to. Dia menjelaskan di sini ada expand to dengan 500 library samples, loop dan sound. Nah, untuk Anda yang menggunakan versi Windows, ya kan, Anda bisa ikutin panduan requirement berikut ini. Jadi, untuk Anda sebaiknya Anda gunakan Windows 10, ya kan. Note-nya di sini Windows 8.1 atau Windows sebelumnya memang belum ada yang dites atau belum ada yang support dengan Pro Tools Force. Jadi Anda yang memang 8.1, 8.2 atau Windows 7, coba-coba saja. Siapa tahu ada caranya. Itu karena siapa tahu juga bisa berjalan, karena memang ini belum pernah dites atau disupport oleh Pro Tools Force. Siapa tahu JDK-nya cocok. Ya kan? Kok JDK ya? Apa Windows ininya cocok? Windows frameworknya cocok, maaf, Windows framework ya. Lalu yang kedua, Intel i5 prosesor, rekomendasinya dia. Kalau i3 masih nggak ada masalah, cuma nanti resikonya kamu mungkin lebih lemot gitu ya. 4. Terus yang berikutnya adalah RAM-nya 4 GB, kalau bisa sih 8 GB yang lebih rekomendasi. Lalu minimum resolutionnya untuk layar 1280. Lalu ada internet connection untuk instalasi. Lalu ada 15 GB, siapkan 15 GB space untuk instalasi. Tapi faktanya tadi saya nyoba juga untuk install, kalian kalau yang ada sisa cuma 10 enggak 8 masih bisa ya, paling makan 5 sampai 7 GB efektif. Sisanya mungkin 7 8 GB itu untuk
ini ya, file installer. Nanti kita lihat ya bagaimana cara carinya. Lalu ada USB port, ya kan, untuk built-in I/O-nya. Lalu support marketplace, jadi kalian nanti bisa integrasi dengan marketplace-nya untuk beli-beli. Lalu paste hard disk authorization. Maksudnya apa? Hard disknya itu bentuk apa namanya, punya yes, semuanya sekarang hard disk itu menggunakan ini sih, paste hard disk authorization, yang mana artinya tidak membutuhkan iLok, karena nanti pada saat kalian install, iLok ini akan nempel, tanda kutip, akan secara serial ini akan nempel di dalam hard disk Anda. Oke, bagaimana Pak caranya? Nah, kalian cari Pro Tools First di Google ini. Nanti kalian bisa lihat, oh ternyata ada, ini terserah yang paling atas juga boleh. Ya, nanti akan masuk ke dalam websitenya Pro Tools First. Nanti di sini akan ada versinya Pro Tools. Ada yang First, ada yang Pro Tools yang biasa. Nah, ini yang versi yang paling yang kalian kita biasanya pakai itu versi yang ini. Lalu ada versi yang Ultimate. Nah, Pro Tools First ini adalah yang paling simple tadi, yang kita bisa buat dan secara free. Nah, kalau kalian klik tadi, maka akan masuk ke link seperti ini. Nah, dia akan ngomong, wah bagaimana caranya untuk ini. Nah, bagaimana caranya untuk mendownload secara free? Yang paling pertama kali adalah kalian harus bergabung dengan Avid Master Account, atau kalian itu sebagai komposer atau sebagai pendengar dari Avid ini. Nah, ini membuat akunnya gratis. Jadi kalau kalian tinggal buat akun, tinggal diklik account ini, lalu akan muncul formulir, tinggal kalian isikan sesuai dengan data diri Anda. Email ini bebas, mau pakai email apapun boleh ya, tetapi saran saya sih gunakan email Ubaya agar kalian nanti kalau ada apa-apa kan bisa diatur ya, kan? Kalau mau email pribadi juga boleh. Lalu sign in, nanti otomatis akan sign in, nanti kalian akan mendapatkan new akan pindah kemana Pak? Pindah ke sini ya, saya tadi sudah mendaftarkan. Setelah kalian isi tadi akan pindah ke laman bagian ini. Jadi akan mengaktifkan Pro Tools First ini kamu harus punya iLok account. Jadi yang di sini kamu harus melakukan create new iLok account with same mail. Nah, kalau kalian belum pernah mempunyai iLok ID atau iLok account, ya silakan buat baru. Passwordnya kalian masukkan sendiri. Mau samakan atau mau bedakan terserah. Ya. Lalu yang kedua, dia itu ingin kenapa kok kalian nanti ingin mendownload ini? Dia kepengen memberikan suatu survei atau pandangan gitu kan ya. Di situ kelihatan, di situ kalian sebelumnya itu pernah belajar apa sebelum pakai Pro Tools. Kalau saya pribadi, saya pernah belajar Adobe Audition sama Pro Tools. Nah, tentunya kalian kan beda-beda ya, terserah kalian belajar Pro Tools saja juga boleh. Lalu terus kalian yang di bawahnya itu adalah pertanyaan. Biasanya ini digunakan Pro Tools ini digunakan untuk apa? Paling gampang adalah untuk belajar atau educational. Ya kan? Educational, lalu sama MIDI composition. Lalu kalian boleh centang bahwa saya sekarang ini lagi belajar, atau saya adalah pelajar saat ini. Lalu kalian akan mendapatkan email, lalu akan email ke dalam email tersebut ya. Lalu iLok Anda akan akun Anda akan, email Anda ya, akan ternotifikasi satu atau dua email mengenai download Pro Tools First ini. Nah, kalian downloadnya dari sini. Kalau kalian pakai Mac 2,5 GB, kalau pakai Windows 2,7 GB. Nanti kalian akan download, akan bentuknya akan mendapatkan zip seperti ini. 2,76 itu kalau dijadikan kilo jadi 2,8949661. Kalian ekstrak, di dalam ekstrak tersebut kalian install. Nah, instalasinya ada bertahap. Yang pertama kali adalah untuk ngetes dan untuk melihat lisensinya. Nah, itu dengan paste lisensi support. Pada saat sesi ini, ya kan, kalian harus menggunakan internet karena kalian akan terintegrasi. Jadi PC kalian ini akan didaftarkan oleh oleh iFit sana untuk tanda kutip menanamkan iLok secara permanen di komputer Anda.
Setelah ini selesai, lalu dia akan menginstal Avid Link, ya kan? Setelah selesai, barulah kita menginstal Pro Tools. Jangan lupa baca agreementnya. Setelah itu next, lalu installing Avid. Ini kira-kira paling memakan 5 menit sampai 10 menit semuanya, dari awal sampai terakhir. Finish. Nah, selesai. Instalasinya cukup simpel, tidak terlalu susah, sehingga nanti hasilnya akan muncul seperti in Pro Tools Force. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menginstal. Oke, sekian dulu video untuk instalasi. Nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya mengenai Pro Tools yang lebih dalam.